Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Terima kasih untuk MC. Selamat datang Bapak Ibu di sesi kedua dari Fortune Indonesia Summit. Saya Hendra Suprajitno, Editor in Chief Fortune Indonesia. Akhir Oktober 2021 lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober, kalau Bapak Ibu masih ingat, Mark Zuckerberg, CEO dan founder Meta, mengumumkan bahwa Facebook berganti nama menjadi Meta. Zuckerberg juga bilang bahwa dia akan investasi at least $10 billion untuk mengembangkan Metaverse. Sejak saat itu kata-kata Metaverse itu booming. Udahlah pokoknya semua orang tiba-tiba ingin masuk ke Metaverse, baik di perusahaan Indonesia, perusahaan dunia, let's say JP Morgan, habis itu di Indonesia ada nama BNI, Mandiri, semuanya ingin masuk ke Metaverse yang asalnya dari blockchain. Nah, di sebuah main story Minting New Life, Fortune Indonesia pernah membahas mengenai sebenarnya Metaverse seperti apa, sebenarnya dampaknya terhadap ekonomi seperti apa. Nah, ketimbang kita mendapatkan informasi mengenai Metaverse yang simpang siur, nah pada Fortune Indonesia Summit ini kami mengundang dua narasumber yang sangat kredibel. Dia pertama adalah seorang tech enthusiast dan juga futuris. Dia orang yang sangat-sangat energik dan sangat mengikuti perkembangan dunia teknologi. Dan dia sangat capable untuk bicara mengenai Metaverse karena dia berasal dari Meta Indonesia. Dia adalah Peter Ledian, Country Director Meta di Indonesia. Silakan Bro Peter. Yang kedua, dia adalah seorang influencer dalam dunia bisnis dan innovation. Insightful-nya, pemandangannya sangat luar biasa. Subscribernya sudah 650 ribuan di sebuah platform streaming. Mari kita sambut Mas Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder Corporate Innovation Asia dan YouTuber di bidang innovation dan bisnis. Oke, Bapak Ibu, daripada mendapatkan informasi yang salah kaprah dan akhirnya kita tersesat, nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar Metaverse, jangan ragu untuk bertanya. Saya akan membuka sesi khusus dan pasti akan ada kenang-kenangan dari Fortune Indonesia, nanti bisa diambil di booth Fortune Indonesia di belakang sana. Halo Mas Indra, Mas Peter, apa kabar? Kabar baik, kita terakhir-terakhir nempel terus ya Dre ya? Iya betul, jadi sebelumnya Fortune pernah bikin sebuah acara Breakfast Club bersama Fortune Indonesia, bersama Meta Indonesia. Kami mengumpulkan 50 CEO di awal Januari, acaranya dibuat tertutup. CEO semua tanpa ada media, bahkan Fortune pun tidak boleh menulis. Dan di situ Mas Peter bercerita apapun tentang Meta Indonesia, tentang Instagram, dan nanti tunggu undangan berikutnya. Gitu ya Mas Peter ya? Siap. Oke, Mas Peter, semua media di dunia termasuk media sosial waktu itu heboh Mas ketika Zuckerberg bilang bahwa mengubah namanya dari Facebook ke Meta. Nah Mas Peter sendiri kan orang nomor 1 Mas di Meta Mas. Waktu itu sudah mendapatkan informasi dari jauh-jauh hari atau belum? Atau sudah dikasih tahu dari awal tahun atau gimana? Silakan Mas. Kasih tahu nggak ya? Ya dikasih tahu lah, dikasih tahu. Jadi beberapa waktu sebelum itu sudah diberitahu. Jadi kita sudah tahu duluan. Oh, dikasih tahu ya, udah dari jauh-jauh hari. Jadi sudah ketahuan tuh Facebook akan berubah menjadi Meta, itu sudah tahu. Namanya tidak di-expose, tapi pada intinya kita sudah mengetahui akan ada proyek tersebut. Oke, Mas, Meta itu kalau dalam bahasa Yunani berarti beyond.
Verse berarti universe. Katanya alam yang melewati, yang di atas alam yang biasanya. Sebenarnya kalau menurut dari Meta sendiri, metaverse itu apa Mas? Metaverse ya, oke. Jadi kalau kita bicara metaverse, pertama itulah evolusi 5-10 tahun. Ya 5-10 tahun. Apa yang kita lihat sekarang itu bukan metaverse, namun pintu menuju metaverse. Itu dulu. Nah metaverse sendiri itu definisinya seperti apa? Jadi bayangkan bahwa metaverse inilah internet generasi berikutnya. Oke. So orang kalau di internet, kerjanya pasti kerjanya berinteraksi sosial kan. Jadi keywordsnya adalah internet generasi berikutnya dan interaksi sosial. Di zaman dulu mungkin beberapa dekade sebelumnya kalau kita connect ke internet, kita mengkoneksinya seperti apa? Pakai notebook. Kita pakai notebook dan kemudian dia berevolusi berpindah kepada mobile. Setelah berpindah dari mobile, kita melihat bahwa berikutnya itulah berpindahnya ke metaverse. Namun kembali lagi, sebenarnya balik lagi, tujuannya apa sih? Tujuannya kan kembali lagi dua kata itu kan, internet dan ujung-ujungnya adalah berinteraksi. Nah metaverse itulah dimana kita itu bisa berinteraksi seolah-olah walaupun kita ada jarak, ada batas, tapi kita itu seolah-olah tuh imersif. Jadi seperti saya ngobrol dengan Mas Indra nih seperti sekarang ya. Mungkin Mas Indranya ada di Bogor, tapi berasa sekali imersif. So that's the keyword. Oke. Nah Mas Indra, kayaknya pengertian metaverse ini apa ya istilahnya mungkin campur aduk Mas. Ada metaverse, di sebelumnya kita pernah mengenal namanya virtual reality, kita pernah mengenal ya augmented reality. Sebenarnya ketiganya ini bedanya apa sih Mas? Oke, jadi nyambung yang tadi Mas Peter cerita tentang definisinya metaverse ya, bahwa itu adalah generasi berikutnya dari internet. Nah AR, VR itu sebenarnya hanya kalau dalam pandangan saya wajah dari metaverse yang itu kita akan bisa, panca indera kita bisa terima gitu. Jadi kalau saya ngobrol gitu sama Mas Indra itu kan saya ngeliat wajahnya jenengan kan ya, dan dari situ kita bisa interaksi. Nah wajahnya metaverse itu berupa augmented reality, AR atau VR, virtual reality. Bedanya adalah kalau augmented reality itu dunia virtualnya atau benda virtualnya kita bawa ke dalam dunia nyata kita. Jadi katakanlah ada avatar dari sebuah bank gitu, ketika saya ingin transaksi perbankan, itu avatar virtualnya saya hadirkan bisa duduk di samping saya. Kemudian saya bisa ngobrol dalam konteks dunia nyata seperti ini. Ya, saya bisa minta bantu dia untuk transfer uang saya. Nah kalau VR, virtual reality itu kebalikannya. Kita nih orang dunia nyata yang masuk ke dalam dunia virtual. Jadi dalam konteks perbankan tadi saya masuk ke dalam metaverse yang bentuknya virtual reality dan di sana saya masuk ke dalam banknya itu. Saya berubah menjadi avatar yang akan ketemu dengan avatarnya mbak-mbak dari bank tadi. Nah, Oke. Jadi cara mudahnya itu sebenarnya bukan hal yang dipertentangkan. Itu adalah AR ataupun VR adalah wajah dari metaverse yang di situ kita akan berinteraksi dengannya. Oke Mas Indra. Tapi Mas, kalau kita bicara tadi Mas Indra menyatakan panca indera Mas. Ya. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, segala macam, perasa. Metaverse itu rasanya tidak akan bisa memenuhi semua panca indera kita kan Mas. Nah, apakah bisa menggantikan interaksi offline Mas? Karena misalnya kita bicara mengenai metaverse, kita bicara mengenai ke sebuah restoran yang sangat mahal, keren, makanannya enak, apa segala macam, tapi baunya kan tidak bisa kita rasakan. Oke. Nah gimana tuh Mas? Ya kalau kita bicara teknologi saat ini mungkin nanti Mas Peter pasti akan bisa menambahkan hal ini ya. Memang baru terbatas di aspek visual, pendengaran, dan sebentar lagi ada haptik ya, jadi ada sentuhan. Sentuhan, Ya, oke. menggunakan sarung tangan di mana kalau kita menggenggam sesuatu ya terasa genggamannya begitu. Kalau kita menyentuh sesuatu terasanya, kalau menyata sesuatu terasa bentuknya juga. Oke. Nah, yang udah populer yang mana Meta Oculus misalnya yang kita udah mainin dari awal ada. Itu ya cuman visual mata kemudian juga pendengaran ya. Sebentar lagi konon katanya yang glove itu juga udah ada. Nah terus gimana kalau misalnya bau, rasa, itu mungkin gak? Sebenarnya mungkin Mas. Karena kan sekarang juga sedang dikembangkan
brain computer interface atau sebagai menyebutnya brain machine interface. Nah, mungkin teman-teman di sini udah familiar dengan Neuralink-nya Elon Musk ya, yang mana ditanam di otak ini gitu ya. Betul. Nah, pengembangannya nanti macam-macam, nggak harus ditanam di otak. Ada yang hanya ditempel di sini. Teman-teman yang suka nonton film Black Mirror itu ada satu episode yang mana itu ditempel di sini, kemudian kita masuk ke dalam gamenya bisa ngerasakan semuanya gitu. Nah, I think that's just a matter of time aja sih, sampai kemudian kita full senses kita itu bisa merasakan apa yang terjadi di metaverse seperti layaknya kita ada di dunia nyata. Bedanya mungkin kita nggak kenyang aja pas lagi makan tadi. Rasanya mungkin ngerasain, mungkin perutnya nggak kenyang tapi. Wah itu jadi bahaya itu Mas nanti Mas. Oke, Mas Peter, Meta bukan satu-satunya perusahaan di dunia ini yang menyatakan komitmennya untuk masuk ke metaverse Mas. Menurut Mas Meta nanti metaverse itu berdiri sendiri-sendiri Mas? Atau menjadi satu kesatuan yang saling terinterkoneksi Mas? Nah gini loh, sebelum kita masuk pada menjawab pertanyaan itu ya. Yang saya mau highlight ini, yang mau saya garis bawahi adalah Meta bukan membangun metaverse. Tapi Meta membangun untuk metaverse, itu dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Nah kalau kita bicara metaverse itu sebenarnya internet di zaman berikutnya itu kerjaan besar sekali dan tidak mungkin dikerjakan sendiri. Nah oleh karena itu Meta berinisiatif untuk mendorong, menarik dan berjalan bersama-sama dengan partner-partner yang mempunyai visi yang sama. Nah ujungnya apa? Ujungnya adalah kita itu melihat bahwa teknologi itu harus mendorong progressions in life. Ketika visi itu sudah tercapai akan terjadi banyak sekali peluang kan. Nah kalau dari peluang tersebut maunya kita itu adalah ayo mari bersama-sama semuanya mengambil punya kesempatan yang sama untuk mengambil peluang tersebut. Saya kasih contoh, misalkan baik apakah itu dari sisi kreator, AR developer, yes mereka bisa jadi pelaku di situ. Apakah kreator konten, mereka juga bisa jadi pelaku. Now, what about misalkan mungkin konteksnya teman-teman kita di sini, CEO dan CMO. Konteksnya seperti apa? Konteks bisnisnya seperti apa? Misalkan saya ambil contoh begini. Kalau kita mengambil kalau kita bicara mengenai marketing kan sebenarnya tujuannya kita berinteraksi dengan audiens kita, mengirimkan pesan. Nah bagaimana caranya kita bisa meng-create experience yang ada. Contohnya misalkan kita berbelanja sepatu melalui, ketika saya berbelanja sepatu, salah satu problemku adalah sizingnya seperti apa. Saya mau melihat, karena saya orang estetik, jadi estetik adalah saya mesti merasakan. Visual saja nggak cukup. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut bisa dibawa dalam konteks metaverse. Nah, jadi kalau kita tidak membawa customernya ke toko, tokonya kita bawa ke customernya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misalkan kita bicara mengenai mobil, industri otomotif. Bagaimana caranya saya bisa membuat test drive untuk orang-orang tidak datang ke showroom, tapi bisa melakukan test drive tersebut. Nah, yang terakhir misalkan kita ambil use case, misalkan contohnya customer service. Bagaimana caranya saat ini kan kalau kita customer service, kita lewat telepon dan segala berbicara dengan robotik kan. Bagaimana cara ada experience mengenai human touch di situ. Dan saya percaya bahwa kedepannya makin banyak sekali use case yang muncul. Ya kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Peter. Mas Indra, beberapa teman saya itu sudah mulai berspekulasi Mas, bahwa metaverse itu nanti akan istilahnya ada kehidupannya akan terjadi di sana. Mereka sudah berspekulasi menjadi juragan tanah virtual Mas, membeli di Decentraland. Salah nggak sih Mas? Terburu-buru atau enggak? Oke. Kalau salah benar itu kayaknya nggak ada hitam putihnya ya. Itu tergantung perspektif dan niatan kita ketika mau beli tanah di metaverse quote and quote ya. Karena nggak boleh bilang metaverse nih, nanti Mas Peter tadi udah meng-clarify soalnya ya. Bukan itu metaverse yang dimaksud ya, tetapi itu paling nggak early days of metaverse harus ada contoh-contohnya. Dan memang kalau kita bicara sandbox, Decentraland itu ya, kalau kita mau ngintip kayak gimana sih metaverse ke depannya, paling nggak dari perspektif kita saat ini ya, itu bisa jadi contoh yang baik. Nah kan mereka kan jualan tanah digital di sana ya. Pertanyaannya kan tadi itu boleh apa enggak gitu ya. Pertama pasti boleh jawabannya. Cuman kedua adalah should I? Jadi bukan can I, tapi should I? Bagusnya beli apa enggak sih gitu. Ya,
Pertama-tama gini, kalau kita mau beli tanah di sana itu ada 2 alasan Mas. Alasan pertama adalah investasi. Jadi sama seperti teman-teman yang beli Bitcoin gitu ya atau Investasi atau spekulasi, Mas? itu kadang-kadang tipis ya. Kalau volatilitasnya sangat tinggi, predictability-nya juga sangat rendah, disebutnya spekulasi. Tapi orang lebih suka nyebutnya investasi. Investasi yang spekulatif. Ya. Jadi, nah bagi teman-teman yang investor atau bahasanya Mas spekulan tadi ya tentu aja dia akan prediksi bahwa ke depan ini akan naik harganya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang udah naik. Cuman pertanyaannya naiknya itu akankah beneran naik karena memang punya value yang real sehingga dia akan paling nggak bertahan dan linear naiknya, nggak lagi growth. Bukan kemudian seperti yang sekarang kita lihat dengan NFT yang sudah mulai melewati puncaknya dan sudah mulai sloping down. Betul. Nah, jadi kalau teman-teman memang pengen invest boleh aja. Cuman ya hati-hati benar-benar lihat gitu. Kita belajar dengan Bitcoin yang sekarang lagi rame, cryptocurrency yang sekarang lagi rame. Kemudian NFT juga yang udah mulai mencoba mencari nilai yang sebenarnya gitu ya. Itu yang pertama. Jadi bisa jadi itu niatnya investasi. Betul. Cuman perlu hati-hati gitu. Jadi nggak cuman ikut-ikutan, nggak cuman FOMO doang. Pelajari fundamentalnya, pelajari gimana trennya dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagian teman-teman yang beli tanah itu karena memang pengen membangun sebuah services di atas tanah itu. Bisa misalnya mereka buat taman bermain sehingga nanti avatar yang lain bisa main ke sana kemudian di charge harga. Jadi kayak buat do fun gitu ya kalau di Indonesia ini tapi di atas tanahnya di sandbox atau di Decentraland. Artinya dia bukan cuman bicara beli tanah untuk disimpan nanti dijual lagi, tapi karena memang dia ingin jadikan tanah itu sebagai bisnisnya dia. Oke. Nah, apapun, apakah itu investasi atau bangun bisnis, selalu harus horizonnya itu panjang. Iya. Jadi ngelihatnya bukan cuma cari cuan dalam waktu dekat, ya. Iya. Karena pertama volatilitasnya tinggi dan uncertainty-nya masih terlalu banyak. Nah, gitu. Jadi kalau teman-teman punya alasan salah satu dari kedua itu, maka layak dipertimbangkan. Oke, terima kasih Mas Indra. Mas Peter, dengan adanya transaksi jual beli tanah, otomatis kan kalau kita di kehidupan nyata itu kan orang beli tanah ada PPATK-nya, ada notarisnya, ada makelarnya, ya kan mungkin butuh juga nanti pengacara. Mungkin nanti setelah tanahnya sudah beroperasi, apakah ada dokter virtual, apakah nanti ada profesi-profesi baru yang di dunia nyata ini akan masuk ke profesi di dunia virtual, Mas? Jawaban singkatnya adalah iya. Jadi saya mau bawa dua karakteristik dari teknologi. Teknologi kalau kita lihat dari dulu ya, teknologi inovasi itu akan membawa disruptions. Ambil contoh, jadi ketika revolusi industri diperkenalkanlah mobil. Yang terdisrupt itulah industri dari kereta kuda. Nah, jadi ada profesi yang hilang, ada profesi yang muncul, ada profesi yang teramplifikasikan. So itu prinsip yang pertama. Kalau kita lihat, teknologi selalu membuat disruption tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena terdisrupt, semua start dari nol. Oleh karena itu teknologi itu membuat leveling di playing ground. It means that bahwa semua orang mempunyai kesempatan untuk sukses yang sama. Nah, berkaitan dengan itu, kembali lagi kalau kita bicara mengenai kesuksesan yang sama, kembali kan kita bicara mengenai agenda inklusivitas. Nah, tadi kita bicara bisnis, sekarang kita bicara mengenai efeknya teknologi kepada agenda-agenda sosial. Jadi kalau kita bisa mendorong perubahan tersebut, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya? Jadi pertama kalau kita lihat dari perspektif healthcare, ya, dokter. Kalau orang ke dokter mungkin kita bisa melihat disparitas dari klinik baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Untuk ke dokter kadang-kadang mungkin orang mesti berjalan 10 km, right? Now, dengan adanya teknologi bagaimana caranya kita bisa membawa bukan orangnya datang ke klinik, tapi kliniknya kita bawa ke kampung. Ya. Right? Itu yang pertama, right? Yang kedua kita lihat dari sisi pendidikan. Salah satu yang kita lihat adalah kalau dari sisi pendidikan, kualitas pendidikan itu sangat tergantung pada gurunya. Dan kita juga melihat ada disparitas antara sebaran guru yang secara fisik di Pulau Jawa dan di Pulau non-Jawa. Right? Bagaimana caranya dengan adanya teknologi, kemudian nanti metaverse tersebut, bisa memberikan kesempatan yang sama buat orang untuk dari perspektif edukasi. Sambil contoh lab. Lab sekarang adalah orang mesti berjalan kemudian berjalan beberapa kilometer untuk ke lab. Nah, labnya kita bawa ke situ.
Metaverse Oke. kan? Nah yang ketiga itu adalah kita bisa lihat dari sisi access to market. Jadi karena terjadi perubahan tersebut, saya tidak akan kaget bahwa akan terjadi profesi baru, ada perubahan profesi yang serve online offline, dan ada profesi yang hilang juga. Oke, terima kasih. Mas Indra mau jadi influencer di Metaverse Mas nanti Mas? Ya, ya saya udah sempat ada event di Metaverse dengan Mas Panji waktu itu. Memang kalau kita bicara saat ini masih belum banyak orang yang bisa mengakses Metaverse. Karena kan keterbatasan dari sisi Perangkat. device-nya. Device. Ya, karena kalau mau beneran immersif yang dibilang Mas Peter tadi itu kan harus menggunakan saat ini ya salah satunya misalnya Oculus Quest, ya, VR headsets gitu. Orang sebenarnya bisa sih mengaksesnya melalui handphonenya gitu, melalui browser sebenarnya bisa. Tetapi ya orang nggak familiar kan harus login lagi, creating avatar lagi macam-macam. Jadi agak ribet untuk saat ini. Tapi udah pasti ketika memang internet nanti berevolusi menjadi metaverse ya dengan web 3.0-nya di sana. Artinya kan audiens kita juga ke metaverse kan? Ya, betul. Ya, bagi seorang influencer atau seorang yang punya konten atau konten kreator kan dia pasti akan berada di tempat di mana audiensnya berada. Nah, ketika audiens saya itu memang pindah ke metaverse, otomatis pasti saya ada juga di metaverse. Nah sekarang ini mungkin bareng Mas Peter lagi lagi ngopiak-ngopiak. Guys, yuk ini ada mainan baru nih, yuk kita coba yuk nyicip dulu yuk ke metaverse gitu. Ya. Woro-woro. 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 Mas Indra, Mas Peter, Meta pernah buat riset nggak Mas mengenai berapa nilai ekonomi dari Metaverse Mas? Oke, kalau kita bicara dampak ekonomi ya, sebenarnya gini, ada research dari di Analysis Group. Itu baru dipublish mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu, tergantung dari jamnya kita jam mana ya. Nah, jadi di riset itu yang pertama, diprediksikan dalam 1 dekade ke depan, 10 tahun ke depan, di 2031 akan terjadi ekonomi baru sebesar 3 triliun dolar Amerika Serikat. That's big number dalam 10 tahun. Itu right? 15% GDP US. Dan Nah, kalau kita kembalikan yang punya comparison-nya lah kita kembalikan 3 triliun US itu, kalau dikembalikan pada berapa sih GDP dunia, bukan GDP US ya, GDP dunia itu equal to 2,8%. Nah, pertanyaan berikut adalah, oke, kalau ada size ekonomi sedemikian besar, impact-nya ke Asia seberapa besar? Impact-nya Asia besar sekali. 1 triliun di Asia, kenapa? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Karena kalau kita lihat, adopsi teknologi dan adopsi mobile dari Asia itu melebihi dari dunia. Nah kita kalau bawa Asia, sekarang saya mau bawa ke Asia Tenggara, which is more relevan ke kita kan. Kalau kita bawa ke Asia Tenggara itu ada di front and center dari transformasi. Kita lihat ya, adopsi, kan tadi kan kita bicara 2 hal kan, teknologi, internet dan sosial. ya. Adopsi dari mobile-nya kita, Asia Tenggara 74% di-compare dengan dunia 64%. So we are ahead. Adopsi dari sosial media 72% versus 58%. So what does it tell you adalah kita mempunyai chances yang bagus sekali di regional ini untuk tampil di situ. Kita bawa ke Indonesia. Ya. Soalnya kalau tidak dibawa ke Indonesia ntar diomelin sama Mas Indra kan. Ini topik bahasan kita kalau lagi ngopi kan. Nah, kalau kita bawa ke Indonesia, pertanyaannya seberapa siap sih Indonesia, Ya. ya kan? Nah, kita melihat bahwa yes banyak sekali PR, tapi Meta tidak boleh berdiam diri, kita mengajak teman-teman untuk berpartisipasi. Apa yang kita lakukan? Pertama, kalau kita bicara Metaverse, opportunity paling besar itu adalah di AR and creator, AR VR creator. Mas Hendra waktu kita bicara diem-diem yang itu, yang saya bilang jangan cerita itu, mungkin kita share dengan audiens bahwa kalau kita lihat jumlah dari creators AR VR-nya kita, itu kita top 5 loh dari sisi dunia. So itu satu, kita sudah menuju arah yang tepat. Yang kedua, kita mesti mempersiapkan lagi program-program berikutnya itu untuk kreatornya kita. Ya. Jadi kita Meta juga aktif untuk mendorong kreatornya kita untuk bertransformasi juga. Yang ketiga, kalau kita bicara 5-10 tahun, yang perlu dipersiapkan apa? University. Karena kenapa? Mereka akan menghasilkan talent 5-10 tahun kemudian. Right? Dan kita juga aktif untuk mengajak mereka.
Now, kalau kita bicara talent transformasi berikutnya apa? Kalau nggak ada infrastruktur, nah lo mau gimana? Ya. Right? So infrastruktur penting. Kalau kita bicara ekonomi fisik, infrastrukturlah jalan tol. Kalau kita bicara ekonomi digital, infrastrukturnya adalah internet. Nah, Meta kita melakukan investasi di 2 proyek kabel bawah laut, codename Echo by Frost. Kalau itu jadi 2 hal. Pertama, itu adalah internet Indonesia akan naik 70%. Itu kan menjadikan kita menjadi hub yang baik. Yang kedua adalah pemerataan kesempatan go to digital baik di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Proyek ini kita menarik government kita berpartisipasi lewat grupnya Telkom. Nah, dan yang terakhir sebenarnya adalah kita bicara mengenai kita punya infrastruktur, kita punya kreator, terus pemakainya seperti apa? Nah, karena pemakainya itu perlu kan digital literasi kan. Jadi bagaimana cara memakai dengan benar dan kalau bisa jadi pelaku. Oleh karena itu kita banyak program dari Laju Digital, dari Akademi Instagram, Pasar Juara yang kemudian akan mendorong ke arah sana. Ya, kesempatan banyak seperti kata Mas Indra. Apakah kita mau jadi konsumen saja, apakah kita mau jadi pelaku? Kalau mau jadi pelaku, ya mulailah dari sekarang kerja kan. Nah itulah yang kita bisa kerja dari sekarang, kita mengajak segala komponen bangsa sih untuk kerja bareng sih. Begitu Mas. Terima kasih. Maaf panjang dikit. Mas Peter. Artinya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah mulai ke metaverse itu nggak salah ya Mas Indra ya? Bukan gimmick marketing aja ya? Nah, itu pertanyaan yang agak tricky. Pertama, jawabannya kalau boleh, bisa, tapi. Nah ini tapinya akan kita bahas ya. Pertama-tama kita harus sadari bahwa metaverse adalah sesuatu yang sangat-sangat baru. Bahkan sebutannya masih di fase embryonic phase. Jadi ya kalau Mark sendiri kan mengatakan baru 1 dekade lagi itu akan bisa masuk ke dalam mainstream. Nah tinggal pertanyaannya gini, strateginya perusahaan yang ada itu memang dia mau wait and see aja, nunggu sampai ini jadi sehingga clear betul potensinya di mana, opportunity-nya di mana baru masuk. Atau dia ingin jadi first mover, dia masuk di awal, belajar lebih dulu, gagal lebih dulu sehingga bisa perbaiki dan akhirnya semakin menguasai medium baru yang namanya metaverse ini. Dan syukur-syukur dalam prosesnya dia udah menancapkan kukunya di sana. Beberapa bisnis-bisnis kunci udah dia pegang. Beberapa koneksi-koneksi kunci udah dia pegang. Bahkan harapannya beberapa early adopter dari metaverse udah jadi kliennya mereka atau customernya mereka. Dan itu kan jadi basis yang sangat kuat ketika nanti beneran 1 dekade ke depan metaverse jadi mainstream. Dia udah paling siap untuk nangkepin semua peluang bisnis yang ada. Dibandingkan yang late entry yang masuknya belakangan karena dia wait and see. Nah ini jadi balik ke strategi dari masing-masing perusahaan. Ya, saya ketemu dengan beberapa kawan-kawan perusahaan yang dia langsung aja dia masih belum jelas sebenarnya bisa diapain itu metaverse. Pokoknya gue mau masuk duluan. Nanti pikirinnya sambil jalan. Kita iterate aja sambil jalan. Kita cari marketnya sambil jalan. Kita build produknya sambil jalan. Yang penting aku masuk dulu ke sana. Karena dia ngeliat bahwa ini tuh penting. Ya, misalnya kayak di banking misalnya. Kita tahu ya bahwa metaverse tadi 3 triliun US dollar value-nya dan itu kan besar sekali. Dan di mana ada uang berputar, bank pasti akan ada di sana. Dan memang dia perlu hadir untuk memfasilitasi transaksi keuangan ada di sana. So udah pasti bank harus ada di sana. Pertanyaannya itu dia mau duluan atau dia mau belakangan itu. Ya. Nah, apakah itu marketing gimmick saja? Bisa jadi kalau untuk saat ini. Karena ya kalau kita berharap bisa dapat transaction fee di metaverse atau mungkin orang mau mengajukan pinjaman di metaverse sekarang. Kita ngomongin misalnya banking ya. Mungkin sedikit sekali ya dibandingkan dengan orang yang menggunakan mobile atau orang yang datang ke branch. Ya. Sehingga kalau hitung-hitungannya adalah seberapa menguntungkan dalam 1-2 tahun ke depan kalau kita punya branch di metaverse mungkin nggak masuk hitungan. Tapi dalam konteks itu sebagai sebuah brand itu juga sebuah investasi yang bagus kan. Bahwa kita adalah bank yang sangat progresif, yang sangat digital adoptionnya sangat tinggi. Kita udah siap untuk masa depan. Dan itu membangun kepercayaan khususnya ke generasi milenial gitu yang ingin mengidentifikasikan dirinya ke sebuah bank yang bukan banknya bapak gue. Yeah. Dia ingin punya banknya sendiri gitu. Dia ingin punya identitas sendiri. Dan brand image dan reputasi lah ya. Iya, betul, sekaligus capturing future customers. Oke. Jadi ini perhitungan investasinya pasti udah jangka panjang. Udah pasti bukan 1-2 tahun ke depan.
Oke, terima kasih Mas Indra. Bupar tertarik masuk ke Metaverse OCBC? Oke, saya buka pertanyaan. Wah, oke, ada banyak banget nih. Yaudah, Mas yang baju hitam, habis itu Mbak yang pakai masker baju putih ya. Silakan. Baik. Baik. Sebutkan nama dan perusahaannya, langsung aja Mas pertanyaannya. Baik, selamat siang buat kita semua. Perkenalkan saya Welle Mondiwoi, mahasiswa dari ITRIL, Indonesia International Institute for Life Science, majoring di Business dan Entrepreneurship. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan di siang hari ini. Pertanyaan pertama saya mungkin untuk kedua Bapak di depan, Pak Indra dan juga Pak Peter sebagai pemimpin-pemimpin kita yang mungkin berkecimpung di bidang teknologi, khususnya teknologi komunikasi di Metaverse ini. Saya mau bertanya seperti ini Pak. Kira-kira menurut Bapak, kalau kita perhatikan di dekade terakhir ini kan, beberapa dekade terakhir ini kan teknologi terus berkembang. Dan semacam membentuk sebuah siklus teknologi yang terus berubah. Nah, pertanyaan saya, apakah ke depan teknologi ini khususnya di bidang komunikasi Metaverse ini, apakah dia akan berevolusi lagi atau Metaverse ini merupakan bentuk implementasi tertinggi dari teknologi yang saat sekarang ini mungkin menurut kita sangat-sangat advance. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ke Pak Peter. Tadi Bapak sempat sampaikan tentang bagaimana Metaverse ini juga akan menjawab kebutuhan-kebutuhan kita khususnya untuk daerah-daerah yang mungkin agak sulit atau masih kurang dalam sumber daya manusianya. Seperti itu contoh tadi Bapak sebutkan tentang guru, dokter yang bisa kita hadirkan di sana. Namun kan kita di Indonesia juga kita realistik ya, karena pasti itu menuntut untuk harus ada beberapa infrastruktur pendukung. Nah oleh sebab itu saya mau bertanya, kira-kira menurut Bapak seberapa optimis untuk ini dapat diimplementasikan di Indonesia? Dan yang berikut, kalau memang bisa diimplementasikan di Indonesia, kira-kira itu kapan ya Pak? Nah, baik mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Kita tampung dulu. Oke, silakan Mbak yang baju putih. Oke, terima kasih. Selamat siang Pak Indrawan dan juga Pak Peter. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan. Perkenalkan saya Reisha. Jadi pertanyaan yang pertama adalah saya sebagai pribadi yang baru mempelajari dan ingin sekali mengenal lebih jauh terkait perkembangan Metaverse. Pertanyaan yang pertama adalah kira-kira resiko apa saja yang kita akan hadapi ketika kita dalam fase pengembangan dan implementasi Metaverse ini. Lalu yang kedua adalah apakah Metaverse ini bisa berjalan beriringan dengan human nature kita sebagai individu sosial dalam dunia nyata. Lalu yang terakhir adalah apakah sebab akibat dari Metaverse terhadap perkembangan nilai mata uang khususnya di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, apakah teknologi Metaverse sudah tertinggi? Kapan akan terjadi? Oke, saya dulu berarti ya. Ya, silakan. Udah pasti enggak ya. Teknologi akan selama ada manusia, selama manusia masih diberikan kemampuan berpikir, pasti teknologi itu akan berkembang. Metaverse hanyalah the next big thing aja. Setelah itu akan ada another big thing, and another. Kita nggak tahu ujungnya ada di mana. Jadi paling enggak sekarang karena yang udah jelas di depan itu dulu aja deh yang kita pikirin gitu ya. Beyond Metaverse, jadi udah metanya Metaverse gitu ya. Beyond Metaverse itu nanti kita pikirin belakangan. Yang ini aja belum beres-beres ya. Yep. Saya rasa itu jawaban saya. Oke, silakan Mas Peter. Oke, kalau mengenai teknologi tertinggi sama dengan Mas Indrawan, ya intinya teknologi bergerak terus. Kalau teknologi tidak bergerak, manusia tidak berpikir. Yang kedua adalah kita masuk pada konteks tadi kan. Pertanyaannya adalah, itu kan semua butuh infrastruktur. Cocok gak untuk Indonesia? Justru teknologi itu memang mesti didorong di tempat di mana kita solve banyak masalah. Dan dalam konteks ini kita mempunyai masalah distribusi. Ya kan di Indonesia, kepulauan tersebar. Justru memang mesti cocok di Indonesia. Nah yang ketiga adalah seberapa optimis dari infrastruktur. Again, kalau kita bicara Metaverse, bangunnya itu mesti rame-rame. Oleh karena itu kita mengajak
banyak pihak untuk membangun bersama, baik dari Telkom, baik dari sisi pengusaha, industri, bahkan regulator. Ya. Ya, jadi optimis, harus optimis. Kalau tidak ada optimisme, percuma kita duduk di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, 5 indikator program-program yang tadi saya jelaskan tadi, kita melihat indikator yang bagus sekali. Yap, mudah-mudahan menjawab. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi, resiko di balik itu dan juga masalah sosial. Apakah bisa diadopsi? Oke, kalau kita bicara resiko dan masalah sosial. Biasanya, kita tarik balik ya, biasanya kalau orang mempunyai inovasi, kalau ada perusahaan punya inovasi, diam-diam kan, setelah diam-diam terus di launch. Kenapa? Supaya bisa mendapatkan laba. Pertanyaan, kenapa ketika kita mendorong metaverse dan kita declare bahwa itu akan kejadian 5-10 tahun dari sekarang. Tapi kita declare sekarang. Tujuannya adalah supaya kita bisa mendorong dialog. Mulai menginventarisasi masalah-masalah yang mungkin terjadi seperti apa. Supaya regulator, ya kita bekerja sama dengan regulator, menarik regulator dari sisi non-profit organization untuk melist down potensi masalah yang akan terjadi apa. Oleh karena itu regulasinya bisa disiapkan dari sekarang. Bukan sudah terjadi baru diregulate, akan sulit sekali kan. So that's the whole idea of kenapa kita tarik sekarang untuk kemudian dijadikan 10 tahun kemudian. Kita juga memberikan, kemarin kita mempunyai satu funding 50 juta US dollar untuk research mengenai potensi masalah apa yang akan terjadi dan kita ini berikan pada non-profit organizations dan regulator supaya bisa menangani masalah tersebut setidaknya mulai menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah. Ya. Oke, silakan Mas Indra. Iya, kalau bicara tentang risiko masalah itu akan selalu ada ya. Jadi nggak usah nunggu metaverse, sekarang dengan internet yang versi sekarang aja masalahnya udah banyak. Betul. Dari security, ya privacy, sampai kemudian ada hacking, kehilangan uang, penipuan dan lain sebagainya. Hanya nanti ketika metaverse itu beneran ada kemungkinan semua masalah dan tantangan tadi itu akan teramplifikasi. Ya, jadi kemungkinan kalau ada penjahat sekarang, dulu sebelum ada internet penjahat itu kelasnya mungkin kelas skornya kalau sampai 10 mungkin level 3 lah gitu ya. Ada internet tuh naik jadi level 7 karena Betul. banyak banget caranya. Ada metaverse level 10 gitu. Jadi penjahat itu lebih liar lagi, tapi juga polisinya juga lebih pintar mestinya. Warganya juga lebih pintar. Kalau dulu tuh kita mudah ketipu dengan mama minta pulsa zaman dulu. Betul, Sekarang betul. kita udah begitu ada bilang mama minta pulsa udah alah gitu ya. Atau Betul. bahkan ada teman kita yang tiba-tiba pinjam uang dengan fotonya dia aja kita udah bentar curiga, gue telepon dulu deh orangnya. Karena masyarakat semakin pintar. Maka sebenarnya metaverse sama seperti teknologi yang lain itu cuma tools saja, cuma alat bantu aja. Harus selalu kita dudukan ke sana. Ya pisau bisa kita gunakan untuk membuat makanan yang paling nikmat untuk keluarga, bisa juga untuk melukai orang lain. Nah gimana caranya kita mendidik generasi-generasi muda kita, termasuk diri kita sendiri, supaya kita bisa menggunakan tools yang namanya metaverse nanti dengan baik dan benar. Selain itu tentu saja perusahaan-perusahaan termasuk juga pemerintah ya, harus terus berusaha mencari cara untuk membuat metaverse itu menjadi seaman mungkin, senyaman mungkin dan sebaik mungkin untuk setiap warganya bisa berkreasi di sana. Jadi kita nggak lepas tangan tentu saja. Dan saya yakin perusahaan seperti Meta ataupun juga perusahaan-perusahaan yang lain nanti yang ikut membangun metaverse pasti akan mendudukan itu sebagai pertimbangan utama. Karena itu udah jadi isu. Dulu awal internet berdiri itu nggak jadi isu. Karena kita masih norak-noraknya dapat internet bisa nyambung telepon gratis, bisa. Nah sekarang orang udah mulai sadar karena nerima semua fitur itu sebagai take it for granted. Tapi semua orang ngomongin privacy, semua orang ngomongin tentang penipuan. Ya, Dan saya betul. rasa, saya yakin bahwa dalam 5-10 tahun ke depan itu justru nanti akan jadi pertimbangan nomor 1 bagi perusahaan seperti Meta ataupun perusahaan-perusahaan yang lain yang akan aktif membangun metaverse-nya. Oke, terima kasih Mas Peter. Mas Indra, mungkin karena waktu kita sudah habis, saya minta 1 tips dari Mas Peter untuk para leaders yang ada di sini. Di sini ada Bu Puarwati, ada Bu Sinta, ada Mbak Belinda, ada Mbak Angela, segala macam. Untuk para leaders yang ingin berinvestasi di metaverse tapi cuma tidak terbawa arus. Oke, baik. Tips. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi di metaverse pada intinya begini. Kita melihat kepada teknologi. Kalau kembali kepada misi korporasi, kebanyakan karena teman-teman di sini pada adalah CEO, CMO ya. Misi korporasinya kita adalah bagaimana caranya kita bisa terkoneksi dengan potensi customer-nya kita. Bagaimana caranya kita bisa menceritakan the story, right? Now,
kalau kita bawa ke dalam konteks itu, metaverse ini adalah salah satu bentuk yang akan terjadi. Memang masih dia berjalan. Now, ada dua hal. Kalau kita bicara konteks branding, seperti kata Mas Indra tadi kan, salah satu adalah kita bisa menciptakan bahwa perusahaannya kita itu up to date dan keren dan leading di inovasi. Kenapa hal tersebut penting? Mungkin analogi sederhananya begini. Kalau saya tanyakan, manusia pertama, astronot pertama yang mendarat di bulan, semua orang tahu bahwa itu Neil Armstrong. Tapi di antara 3 orang, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, dan Michael Collins, siapa yang paling pinter? Nobody knows, right? Now, it is important menjadi the first mover, so that's one thing. Yang kedua adalah kita bicara mengenai risk. Tadi kita bicara mengenai, apakah kita invest sekarang atau invest nanti? Nah, kalau kita bicara invest sekarang, kita bisa mendorong timnya kita dan talent kita itu untuk belajar dan evolve, dan itu resikonya lebih rendah, right? Saya ambil contoh misalkan, contohnya sekarang deh, Unilever, L'Oreal, mereka sudah masuk ke dalam augmented reality. If we talk about NFT, Adidas, check out Adidas punya NFT, super cool, right? So intinya adalah message-nya cuma satu, awasin tren ini, lihat korelevansinya terhadap bisnis yang ada di mana konsumen kita. Dari Meta kita akan mendorong, kita mendorong mencanangkan bahwa kita akan mendorong 1 miliar pengguna di 10 tahun ke depan. So observe that dan form your investments decision. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Indra, satu pertanyaan terakhir Mas. Fortune percaya bahwa metaverse ini adalah sebuah keniscayaan. Kami percaya bahwa ini akan terjadi. Kalau dari Mas Indra ini sendiri, metaverse ini dari nilai 1 sampai 10 akan terwujud berapa Mas optimismenya? 10. 10. Cuman Oke. 10-nya itu kayak gimana bentuknya, Betul. nggak ada yang tahu sekarang. Gak ada yang tahu sekarang. Siap. Oke, terima kasih Mas Indra. Mas Peter, terima kasih. Oke, saya kesimpulkan dari perbincangan kita selama 60 menit ini bahwa metaverse ini adalah teknologi yang akan terjadi. Di sini ada nilai ekonomi yang sangat besar di mana hingga tahun 2031 diprediksi mencapai 3 triliun US dollar seluruh dunia, dan di mana metaverse ini juga akan menghasilkan banyak profesi baru, bukan hanya sebagai seorang creator tapi juga akan ada profesi-profesi di dunia nyata yang akan masuk ke metaverse, dan teknologi ini akan terus berkembang dari waktu ke waktu, tapi ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Betul? Siap. Oke, terima kasih Mas Peter, terima kasih Mas Indrawan. Jangan kemana-mana, kita masih ada satu sesi menarik yaitu Women in the Workplace dengan perempuan hebat Indonesia. Oke, terima kasih. Wow, terima kasih banyak untuk sesi yang sangat luar biasa. Bapak-bapak yang terhormat mohon untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan memberikan token of appreciation yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Peter Lydian selaku Country Director for Meta Indonesia. Kami mohon Pak Hendra untuk maju ke tengah. Ya, dan marilah kita berikan aplaus dan sambutan yang luar biasa untuk narasumber yang sangat inspiring pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Peter Lydian. Dan berikutnya, token of appreciation akan diserahkan kepada Bapak Indrawan Nugroho selaku CEO dan co-founder Corporate Innovation Asia. Kita berikan aplaus yang luar biasa hadirin sekalian. Mohon berfoto bertiga, bapak-bapak yang terhormat. Wah, sesi yang sangat-sangat menarik dan tentunya memberikan banyak sekali insight bagaimana memanfaatkan metaverse dalam bisnis. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa dan kita berikan aplaus yang sangat meriah sekali lagi. Terima kasih Pak Hendra sudah memandu sesi dengan luar biasa.